Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Agustina Simangunsong Mkom selaku Ketua Kaprodi Teknik Informatika STMIK Pelita Nusantara. Yang saya hormati Bapak Penda Sudarto Hasugian Eskom Mkom selaku dosen pembimbing saya. Saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Data Mining dalam Menentukan Pola Penjualan pada Swalayan 212 Mart di Lubuk Pakam dengan menggunakan algoritma a priori. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anzelia, NIM 160121089, Program Studi Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan proposal skripsi saya dimulai dari bab 1 latar belakang. Jadi, di latar belakang yang sudah dibuat, terdapat permasalahan yang ditemui pada swalayan 212 Mart, yaitu peletakan barang-barang produk yang tidak sesuai dengan kebiasaan konsumen dalam membeli barang secara bersamaan dalam satu waktu. Tentu saja, hal ini akan mempengaruhi tingkat penjualan produk. Untuk itu, para pengelola perlu mengetahui pola-pola penjualan seperti pola tata letak sehingga perusahaan dapat menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan pemasaran produknya. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, kurangnya memperhatikan penyusunan pola tata letak produk. Yang kedua, ketidaksesuaian peletakan barang-barang produk yang sesuai dengan kebiasaan konsumen dalam membeli barang, yaitu ruang lingkup masalah. Adapun ruang lingkup masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan perhitungan teknik data mining. Kedua, penelitian ini menggunakan metode algoritma a priori. 3. Data yang digunakan yaitu data transaksi penjualan pada bulan Juni 2020. 4. Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Terdapat rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma a priori dalam menentukan pola penjualan pada swalayan 212 Mart. Yang kedua, bagaimana merancang dan membangun aplikasi data mining untuk menentukan pola penjualan dengan menggunakan metode algoritma a priori. Yang ketiga, bagaimana menemukan pola pembelian berdasarkan data transaksi konsumen pada swalayan 212 Mart. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu menerapkan algoritma a priori untuk menentukan pola penjualan. Kedua, merancang dan membangun aplikasi data mining dengan menggunakan algoritma a priori. 3. Membantu perusahaan dalam menentukan pola penjualan barang yang akan digunakan untuk mempermudah konsumen dalam mencari produk secara bersamaan dan untuk pengembangan strategi pemasaran. Yang keempat, sebagai alat bantu keputusan dalam menempatkan produk yang sering dibeli secara bersamaan dalam sebuah area yang berdekatan. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Dapat membantu perusahaan dalam menentukan pola penjualan barang yang dapat digunakan sebagai salah satu strategi penjualan. 2. Dapat membantu perusahaan dalam penyusunan tata letak barang sesuai dengan kebiasaan konsumen dalam membeli barang secara bersamaan dalam satu waktu. Yang kedua, manfaat bagi peneliti yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan lebih lanjut dari yang telah diperoleh selama proses perkuliahan di STMIK Pelita Nusantara. Yang ketiga, manfaat bagi kampus. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan pada masa yang akan datang. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari data mining. Data mining didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menemukan hubungan, pola, dan tren baru yang bermakna dengan menyaring data yang sangat besar yang tersimpan dalam penyimpanan menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematik menurut Kusrini 2007. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data mining adalah suatu pencarian dan analisa pada suatu database yang sangat besar, sehingga ditemukan suatu pola yang menarik dengan tujuan mengekstrak informasi dan knowledge yang akurat dan berpotensial. Algoritma a priori adalah teknik data mining untuk menemukan aturan suatu kombinasi item.
Algoritma a priori ini digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari hubungan pola antara satu atau lebih item dalam suatu dataset. Itu bab 3, masuk ke dalam metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode waterfall. Langkah yang pertama dilakukan yaitu melakukan proses pengumpulan data, yang selanjutnya analisis data, selanjutnya analisis kebutuhan sistem, selanjutnya desain sistem, yang selanjutnya implementasi sistem, yang selanjutnya pengujian sistem, dan yang terakhir maintenance atau perawatan. Bab 4 yaitu analisa dan hasil. Analisa data adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Dalam pengujian analisa data dengan algoritma a priori, untuk menentukan pola penjualan dibutuhkan data-data hasil transaksi penjualan sebagai input dalam proses pengolahan data sehingga menghasilkan output yang berupa informasi dan hasil yang akurat. Lanjut, dalam melakukan analisa data minim dengan algoritma a priori maka digunakan rumus. Rumus algoritma a priori dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu 1. Analisa pola frekuensi tinggi atau menentukan support satu item set. Pada tahap ini, mencari sebuah kombinasi item yang memenuhi syarat minimum support satu item set. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A per total transaksi. Langkah selanjutnya yaitu rumus yang selanjutnya yaitu analisa pola frekuensi tinggi atau menentukan support 2 item set. Pada tahap ini dilakukan dengan cara menggabungkan 2 item set. Maka dapat ditentukan nilai support 2 item set dengan rumus sebagai berikut. Support A, B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per total transaksi dikali 100%. Dan yang terakhir, rumus yang terakhir yaitu pembentukan aturan asosiatif. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif A dan B. Nilai confidence dari aturan A dan B diperoleh dari rumus berikut. Confidence B, B dan A, jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A dikali 100%. Berdasarkan perhitungan yang sudah dikerjakan dengan menggunakan rumus algoritma a priori, maka didapat tabel hasil asosiasi rule sebagai berikut. Bimoli, Pepsodent. Maksudnya, jika membeli Bimoli, maka akan membeli Pepsodent dengan support 20% dan confidence 100%. Kedua, jika membeli Bimoli, maka akan membeli Superpel Cherry Hero dengan support 20% dan confidence 100% dan seterusnya. Dapat disimpulkan rule kombinasi untuk penyusunan tata letak produk pada swalayan 2124 yaitu sebagai berikut ini. Rule 1. Jika konsumen membeli Bimoli SPC, maka membeli Pepsodent dengan support 20% dan confidence 100%. Rule 2. Jika konsumen membeli Bimoli SPC, maka membeli Superpel Cherry Hero dengan support 20% dan confidence 100%. Rule 3. Jika konsumen membeli Bimoli SPC, maka membeli telepon sabun batang dengan support 20% dan confidence 100%. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Lebih kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.